Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun pian berada seberataan. Topik kita hari ini hendak mengomentari tentang masalah money politik di dalam pencalekan di Banua kita. Sahabat seberataan, akhir-akhir ini amun kita lalu di jalan-jalan itulah paling banyak sudah bapasang baliho-baliho mulai dari ukuran nang halus sampai nang ganal pada gajah. Di jalan-jalan kita tuh mulai Banjarmasin sampai ke hulu sungai sampai ke Tanjung-Tanjung sana, aneka macam ukuran baliho kita temui dan seberataan mempromosikan keunggulan-keunggulan, kehebatan-kehebatan calon-calon saudara-saudara kita yang hendak berlaga dalam kontestasi jadi orang pemilihan wakil-wakil kita di legislatif. Nah, sebujurnya ulun ada juga ngerasa kada nyaman mengomentari hal-hal nangka ini karena memang di spanduk-spanduk itu ada juga beberapa kawan ulun, wajah-wajah kawan kita nih, nah mulai ada yang kawan di SMP, ada yang SMA, dan ada juga yang pas sudah kuliah nih perguruan tinggi. Itu ada beritaan sekalinya kalau ulun lihat itu mulai Banjar lah ukurannya sampai di Tanjung itu ada semuaan. Nah, mereka dari Nasdem, ada yang dari PDI Perjuangan dan seterusnya. Nah, cuma karena itu penting untuk kita bahas bersama, kita nih juga hendak juga memberikan sumbang saran, sumbang suara untuk pendidikan politik di Banua kita nih khususnya. Nah, ulun melihat saat ini macam-macam cara atau macam-macam modus yang dipakai orang itu, gimana caranya ini supaya kawa duduk juga di caleg ini. Nah, maka ini kan kontestasi ini termasuk ketat karena menggunakan berbagai macam fasilitas, menggunakan berbagai macam sarana promosi, dan itu pastinya melibatkan yang ngarannya adul, urusan duit. Nah, ulun lihat itu yang pertama ada orang itu yang menjulungi duitnya tuh secara langsung. Artinya dengan teknik macam-macam jurus ini gunakan supaya ini kada keciuman oleh bawahan Bawaslu. Nah, entah itu ngarannya serangan pajar atau menjulungi duit di kantongan hirang dan lain-lain. Nah, mungkin ada juga tim suksesnya nang harap kayak tupai ini meloncat. Nah, cuma bahasa peribahasanya itu kan mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat itu satu saat akan tercium Bawaslu juga. Nah, itu yang pertama modusnya. Ada yang memberikan duitnya langsung. Ada juga kalau kita perhatikan itu inya membagi dalam bentuk barang, dalam bentuk benda nih. Kadang-kadang tape, anduk, sandal, dan sebagainya. Nah, intinya tuh berusaha untuk mengikat hati orang, hati pemilih ini dengan menggunakan benda-benda. Ada juga yang ulun lihat itu, dan ini pun sebenarnya juga dilarang dalam undang-undang kita, dalam undang-undang perpolitikan kita, yaitu memberikan janji-janji. Nah, janji-janji ini kebetulan ulun ada juga semalam kawan itu berkisahnya nih, karena inya keterbatasan dana, keterbatasan duit untuk mengikuti kontestasi ini, terpaksa inya ada akal sedikit dengan cara menghemat lah. Menghemat ini inya bermodal mencetak brosur aja. Bermodal mencetak brosur yang isi di dalamnya itu apabila orang hakun mengirim KTP, kopi KTP lawan inya itu akan dimasukkan ke dalam daftar undian. Nah, ada nomor undian tertentu nang mana undian itu kayaknya dilaksanakan apabila
si kawan ini terpilih jadi caleg dan orang yang ada dapat nomor tadi itu buat ke dalam peserta undian. Di mana undian tersebut hadiahnya itu lumayan menggiurkan nih, mulai dari umrah sampai Scoopy, sepeda motor segala macam lah, sepeda dan lain-lain. Nah, kalau dihitung itu totalnya ujarnya anggarannya itu 300 juta. Nah, ini satu bentuk juga nih. Dan itu ujarnya kada bakal tercium oleh Bawaslu, kada bakal ada undang-undang nang kau menjerat itu. Nah, walaupun sebenarnya di dalam pasal itu ada kan kita tuh dilarang memberikan kayak janji itu. Nah, apabila Buan Pian memilih ini, gambar ini, menusuk gambar ini, maka Pian akan mendapatkan ini, suatu fasilitas tertentu. Nah, maka itu tergolong kita tuh menjanjikan sesuatu lawan orang. Nah, kita belum tahu pang persisnya lah apakah ini akan kena di dalam undang-undang. Cuma itulah modus yang bisa digunakan, menggunakan kayak iming-iming, janji sesuatu yang akan terjadi kena. Dan ini berkeyakinan bahwa angka 300 juta itu bisa dipenuhi ketika ini sudah jadi 1 tahun pun dia sudah bisa untuk melunasi janji-janji itu. Nah, kemudian ulun coba baca carian lagi itulah, sekalinya modusnya itu berkembang lagi nih, kada bukan yang 3 itu aja, tapi kalau di dunia digital saat ini sudah bisa berkembang memasukkan duit itu yang ketemuan itu di Pangandaran. Ada di daerah Jawa, di Pangandaran itu ada salah satu caleg yang mentransfer duit ke dalam akun judi online. Coba bayangkan, caleg ini belum apa-apa lagi itu sudah berkaitan dengan hal-hal yang sudah terlarang nih. Akun judi online, bayangkan. Belum terpilih lagi, belum bertarung lagi, itu sudah masuk ke dalam ranah kriminal. Masya Allah kalau kita memilih orang-orang yang kayak ini, tipikal yang kayak ini. Benar-benar haramnya sudah terang-terangan, belak-belakan di hadapan mata kita. Masuk ke dalam akun judi online. Nah, itu bisa juga secara digital ini masuk ke dalam dunia kripto lah, mata uang digital. Mungkin transfernya dalam bentuk Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Nah, itu luar biasa sekarang berkembang juga. Mudah-mudahan pihak dari cybercrime, penanggulangan anti cybercrime itu bisa bergerak mendeteksi unsur-unsur money politik di dalam dunia digital ini. Nah, kalau ulun berkonsultasi lah lawan beberapa orang yang terlibat di dalam pemilu itu, ujar Sidin memang kesulitannya itu di wadah kita ini, di benua kita khususnya ini, atau Indonesia umumnya, untuk lepas dari jerat money politik ini, karena orang-orang kita itu yang memang secara ekonomi masih di bawah standar banyak. Hendak makan esok aja kada tahu. Dan itu jumlahnya masih sangat besar di Indonesia ini. Masih diperebutkan oleh bebuhan caleg-caleg kita. Akibatnya money politik ini ngalih benar untuk diberantas. Masalah ekonomi intinya. Masalah perut. Esok hendak makan apa itu nah. Nah, apabila ada orang yang berikan jawaban atas pertanyaan mereka tadi, esok makan apa, maka pasti bebuahnya akan memilih orang ini. Nah, tinggal berkekuatan aja lagi, yang sebelah sana 50.000, yang sebelah sini 100, yang sini 150.000. Ya jelas lah orang akan memilih atau umpat kepada yang 150.000 ini. Nah, kemudian bisa juga lah, mungkin karena praktek hukum wadah kita nih masih jadi orang tuh tebang pilih. Tajam ke atas, tumpul ke bawah. Tajam kepada lawan dan tumpul kepada kawan. Nah, inilah yang mengolah carut-marutnya dunia politik kita, nang kaya lingkaran setan. Kita hendak menghasilkan orang-orang yang terbaik duduk di caleg itu, tapi awalnya aja sudah diawali dengan proses-proses nang haram. Nah, belum lagi kalau kita bicara masalah kita tuh kan menghendaki bebuan agamawan kita untuk terlibat. Nah, guru-guru kita, ulama-ulama kita, padahal guru-guru kita itu sudah kada kurang-kurang memperingatkan, aneka macam video sudah dipiralkan, ada yang di TikTok, ada yang di macam-macam platform. Mamadahi guru-guru kita nang karismatik itu sudah memperingatkan tentang
bahayanya money politik bukan hanya dari orang yang memberi, tapi dari orang yang diberi. Bahkan anak cucunya, keturunannya itu diancam dengan siksa yang luar biasa. Tapi ternyata siksa api neraka itu kada mempan lawan orang-orang yang masih kelaparan. Jadi kita berharap ke depannya semoga aja pemimpin-pemimpin kita yang terpilih ini dari orang-orang bersih dan berani pulang, wani ini nih untuk menerobos, membuat sebuah inovasi dan dengan didukung pulang oleh bubuhan orang-orang kuat di balik partai inilah, orang-orang partai di belakangnya ini, nah bubuhan cukong-cukong ini yang mungkin banyak masih kada bersedia untuk ikut terlibat di dalam menghapuskan money politik ini, maka ini nang kaya lingkaran setan. Ulun hanya bisa menghimbau, hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kawan-kawan pemirsa kita atau orang siapapun yang bisa menjangkau siaran ini, di samping kita takut kepada hari akhir, hari pembalasan, itu mudah-mudahan kita juga berpikir dengan anak cucu kita ke depan. Kita harus berharap bahwa anak cucu kita kena dipimpin oleh orang-orang yang bersih, yang tulus, dan benar-benar hendak membangun negeri ini dengan ikhlas. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya gasan kita sabarataan dan bisa meningkatkan pemahaman kesadaran kita di dalam hal berpolitik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.